Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radityo Heru Prabowo, peserta Diklat PKP Angkatan 7, ingin mencoba memaparkan hasil pembelajaran oleh pengajar Bapak Benjamin Bukit, yaitu tentang rancangan aksi perubahan. Yang saya beri judul yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan kebersihan lingkungan melalui sistem informasi jemput antar sampah berbasis dengan aplikasi atau disingkat dengan Sijas Berdasi pada Kelurahan Duri Utara. Latar belakang kondisi yang terjadi saat ini yaitu tren kenaikan volume sampah di Bantar Gebang. Diperkirakan sampah yang masuk setiap harinya sebanyak 7.700 ton per hari. Kondisi yang sangat tidak ideal dan dapat berakibat penumpukan sampah yang melebihi kapasitas maksimalnya. Seperti terlihat pada grafik, dari tahun 2014 ke tahun 2019, grafiknya cenderung menaik. Dan kedua itu adalah perilaku dan kebiasaan masyarakat yang masih dengan pola kumpul angkut buang, tidak pemilahan sampah. Sedangkan dalam Pergub 108 tahun 2009 sudah diatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kondisi saat ini dan yang diharapkan. Kondisi saat ini belum adanya aplikasi yang memudahkan untuk jemput antar sampah. Sebabnya, minimnya prioritas solusi yang berbasis dengan sistem informasi digital, belum ada integrasi antara stakeholder pengelolaan sampah, masyarakat yang belum sadar akan teknologi, yang berakibat semakin rendahnya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sedangkan kondisi yang diharapkan, adanya aplikasi jemput antar sampah yang memudahkan dan memberikan nilai ekonomi masyarakat. Gagasan perubahannya yaitu adanya aplikasi jemput antar sampah. Kemudian tahapan jangka pendek selama aksi 2 bulan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Duri Utara. Tujuan untuk jangka menengah, terbangunnya sistem informasi jemput antar sampah berbasis aplikasi Sijas Berdasi pada tingkat kecamatan. Tujuan jangka panjang, terintegrasinya sistem informasi jemput antar sampah berbasis aplikasi Sijas Berdasi dengan platform digital Jakarta Kini atau JAKI. Di sini ada perencanaan desain untuk tahap jangka pendek, pelaksanaan, dan pengawasan. Jangka menengah akan ada perbaikan aplikasi, pengembangan aplikasi, dan pengawasan. Di jangka panjang, perbaikan aplikasi, integrasi aplikasi, pengawasan. Indikator keberhasilannya, peningkatan partisipasi masyarakat, memberikan nilai tambah ekonomi. Perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah secara mandiri. Manfaat untuk individu, peningkatan tusi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian meningkatkan pemeliharaan kebersihan di lingkungan. Manfaat organisasi, peningkatan pelayanan di bidang pengelolaan sampah, pengurangan volume sampah di TPST Bantar Gebang, dan modernisasi pelayanan dengan aplikasi. Manfaat stakeholder atau masyarakat, peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat, memberikan penambahan nilai ekonomi masyarakat, meningkatkan kreativitas dalam membuat produk dari sampah. Profil kinerja pelayanan. Visi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya, yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Misi Gubernur, menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, efektivitas, dan berintegritas. Sedangkan profil organisasi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, yang hal ini berkedudukan di Kelurahan Duri Utara. Saya ada di Seksi Ekonomi dan Pembangunan. Tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Gubernur 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi. Di antaranya tugas kelurahan melaksanakan pengorganisasian dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan. Fungsi kelurahan
fasilitasi pelaksanaan pemilihan kebersihan di lingkungan pemukiman masyarakat kelurahan, dan tugas seksi di ekonomi dan pembangunan, melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebersihan lingkungan pemukiman di kelurahan. Analisa masalah pelayanan. Isu strategisnya masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kebersihan lingkungan pemukiman masyarakat Kelurahan Utara. Indikasi masalahnya masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat pemilihan sampah, perilaku dan kebiasaan masyarakat yang masih dengan pola kumpul angkut buang belum memilah, kenaikan volume sampah di Bantar Gebang, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan di Kelurahan Seksi Ekonomi Pembangunan yaitu melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kebersihan lingkungan masyarakat kelurahan. Matriks analisa permasalahan. Di antaranya, kurangnya edukasi dan sosialisasi pengolahan sampah. Material, kurangnya pengetahuan tentang manfaat sampah pilah. Money, tidak adanya anggaran. Metode, belum adanya aplikasi untuk jemput antar sampah. Mesin, tidak ada alat bantu pengelolaan sampah. Market, tidak adanya banyak pilihan menjual hasil pemilihan sampah. Dari metode ini ditemukan gagasan inovasi, yaitu belum adanya aplikasi untuk jemput alat sampah dengan inovasi peningkatan partisipasi dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan melalui sistem informasi jemput antar sampah berbasis dengan aplikasi atau SIJAS Perdasi. Analisa USG, masalah utama dan masalah pokok. Dalam masalah utama ditentukan yaitu kurangnya kreativitas masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masalah pokoknya atau penyebab masalahnya kita tentukan yaitu minimnya prioritas solusi yang berbasis dengan sistem informasi digital, sehingga menciptakan sistem informasi aplikasi jemput antar sampah berbasis dengan aplikasi. Analisa solusi prioritas. Dari sini ditentukan solusi prioritas yang dipilih yaitu membuat aplikasi jemput antar sampah. Terobosan inovasi. Gagasan aksi perubahan SIJAS Perdasi termasuk dalam jenis inovasi teknologi, yaitu yang berbentuk baru dan merupakan aplikasi dengan sistem Android, dapat di-download melalui Play Store dan digunakan oleh warga Kelurahan Duri Utara dalam pelayanan memberikan jemput antar sampah pilah. Kriterianya itu memberikan nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder, memiliki unsur kebaruan, bisa direplikasi, dapat diterapkan secara berkelanjutan. Bisnis prosesnya. Input. Dalam hal ini melalui aplikasi, login dan memilih jenis-jenis sampah. Kemudian proses. Dilakukan penjemputan dan verifikasi oleh admin untuk langsung ke lokasi warga yang memilih penjemputan. Outputnya, manfaat memberikan nilai ekonomis warga, peningkatan partisipasi pengelolaan sampah warga, memberikan kemudahan pelayanan berbasis teknologi, dan mengurangi volume sampah rumah tangga di tempat pembuangan sementara. Tahapan kegiatan jangka pendek dibagi 3 yaitu perencanaan. Dalam ini membentuk tim efektif, menyusun konsep SIJAS Perdasi, dan forum grup diskusi. Yang kedua, pelaksanaan. Pertama, membangun aplikasi SIJAS Perdasi, uji coba SIJAS Perdasi, penyempurnaan SIJAS Perdasi, sosialisasi SIJAS Perdasi, dan yang terakhir, implementasi SIJAS Perdasi. Dalam kegiatan pengawasan, dilakukan monitoring dan implementasi SIJAS Perdasi setiap minggunya, kemudian menyusun laporan. Tahapan evaluasi, saran dan masukan stakeholder berupa testimoni dan juga evaluasi efektivitas penggunaan aplikasi. Sumber daya dan pemetaan pemanfaatan. Dalam peta pemetaan stakeholder dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama, kuadran 1 apatetik masyarakat dan Bank DKI. Kuadran 2 di vendor, PSU, Satpol PP Kecamatan dan Bank Sampah Induk. Kuadran 3 laten, Dinas Kominfotik, pengurus RW dan pengurus RT. Kuadran 4 promotor, sekretaris kecamatan, lurah, parakasi kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup. Struktur organisasi dalam tim efektif dibentuk oleh mentor, ketua tim, Pokja 1, Pokja 2, dan Pokja 3. Untuk pengendalian mutu,
Dalam hal ini dibagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam tahapan jangka pendek, kegiatan membentuk tim efektif dalam tim pelaksanaan, sosialisasi aplikasi jasa berdasi, implementasi aplikasi jasa berdasi, dan evaluasi jasa berdasi. Identifikasi risikonya, perbaikan dan revisi. Tidak semua stakeholder menerima sosialisasi, tidak ada jaringan dan kesalahan penggunaan aplikasi, database pengguna yang tidak terekam. Pengendalian mutu pekerjaan segera disusun tim pelaksana, berkoordinasi dengan stakeholder, berkoordinasi dengan tim, melakukan perbaikan perancangan. Dalam jangka menengah, dilakukan 1 FGD upaya pengembangan aplikasi jasa berdasi, melaksanakan MOU dengan stakeholder terkait. Identifikasi risikonya, pelaksanaan implementasi tidak sesuai jadwal, belum semua stakeholder melaksanakan pengelolaan sampah. Pengendaliannya, berkoordinasi dengan tim serta efektif. Untuk jangka panjang, peninjauan pengembangan aplikasi jasa berdasi. Identifikasi risikonya, perencanaan pengembangan tidak sesuai dengan harapan, sosialisasi dan diskusi dengan tim efektif. Terima kasih. Mungkin sekian paparan mengenai rancangan aksi perubahan oleh saya Raditya Heru Prabowo. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.